Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai Forsy Diamond, 9 Core Elements, dan PDB Analysis pada produk mie instan dari brand Indomie PT Indofood Sukses Makmur. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 2 Manajemen Logistik D dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Adapun anggota kelompok kami dari yang sebelah paling kiri, yaitu ada Dewi Juwita dengan NPM 161202126. Di sebelah Dewi ada Dwi Rizky Anissa dengan NPM 161201116. Dan di sebelah Dwi ada saya sendiri, Pipit Fitriyanti dengan NPM 161201118. Dan di sebelah saya ada Tia Murti Lestari dengan NPM 161201113. Tahukah kalian bahwa Forsy Diamond, 9 Core Element, dan PDB Analysis merupakan bagian yang sangat penting pada perusahaan? Karena tanpa adanya Forsy Diamond, 9 Core Element, dan PDB Analysis, sebuah perusahaan itu akan sulit untuk berkembang dan menguasai pasarnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan membahas mengenai Forsy Diamond terlebih dahulu. Pertama yaitu change atau perubahan dimulai dari teknologi di mana PT Indofood telah menerapkan software SAP untuk operasional perusahaannya dan juga penggunaan teknologi resort untuk memproduksi beberapa varian Indomie. Lalu pada segi sosial, media sosial dan aplikasi e-commerce semakin sering diakses oleh masyarakat. PT Indofood memanfaatkan ini untuk meningkatkan daya penjualan dan juga berinteraksi dengan konsumen. Lalu pada segi politik, di mana pemerintah mengeluarkan aturan PSBB, hal ini dimanfaatkan Indomie untuk menguatkan posisi sebagai pemenuh kebutuhan pangan. Lalu pada segi ekonomi, permintaan yang semakin tinggi di mana Indomie peringkat kedua dunia, hal ini dapat dimanfaatkan untuk melebarkan sayap dengan melakukan ekspor. Lalu yang terakhir dari segi pasar, tren yang berkembang dapat dimanfaatkan untuk membuat produksi varian baru Indomie untuk meningkatkan penjualan. Secara umum, konsumen Indomie adalah anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua, UKM, dan industri. Untuk pelanggan UKM dan industri, sasarannya adalah meningkatkan kualitas pengantaran dan memperbarui penawaran. Pelanggan Indomie tidak hanya dari domestik saja, tetapi dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, Hong Kong, dan lain sebagainya. Untuk si yang ketiga yaitu kompetitor atau pesaing. Walaupun Indomie ini sudah berdiri dengan jaya, tapi Indomie juga masih memiliki persaingan yang begitu ketat. Salah satunya yaitu dari PT Wings Food yang mengeluarkan mie instan bermerek Mie Sedap dan pesaing-pesaing lainnya yang tertera pada layar. Tapi pada Top Brand Index TBI pada tahun 2021, Indomie ini masih menduduki peringkat yang paling tinggi. Yang paling pertama yaitu sebesar 72,9%, disusul dengan Mie Sedap yaitu sebesar 15,2%, lalu ada Sari Mie sebesar 3,1%, dan terakhir ada Super Mie yaitu sebesar 2,7%. Yang selanjutnya, C yang keempat ada company. Nah, Indomie merupakan mie instan produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur. Perusahaan ini milik Salim Group dan merupakan anak dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi mie, susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, serta minuman. Di sini ada visi dan misi perusahaan Indofood. Visinya yaitu perusahaan barang konsumen terkemuka. Misinya yang pertama, terus berinovasi untuk berfokus pada kebutuhan konsumen, menghadirkan merek-merek hebat dengan kinerja yang tak tertandingi. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas yang disukai konsumen. Yang ketiga, terus meningkatkan karyawan, proses, dan teknologi. Yang keempat, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Dan yang kelima, terus meningkatkan nilai pemangku kepentingan. Baik, dimulai dari pembahasan yang pertama, yaitu segmentasi. Berdasar pada faktor geografisnya, Indomie bersegmen di seluruh wilayah Indonesia dengan cita rasa yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Sedangkan produksinya sendiri terbagi atas 4 wilayah, yaitu Indonesia, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Australia. Untuk usia dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Untuk anak-anak usia 5 hingga 12 tahun dapat mengkonsumsi Indomie My Noodles. Sedangkan remaja usia 15 hingga 24 merupakan konsumen terbanyak produksi Indomie. Lalu untuk jenis kelaminnya dapat dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu untuk pendapatan dan pendidikan, dalam pendapatan semua golongan dapat mengonsumsi Indomie. Sedangkan untuk varian premiumnya yang lebih mahal dikonsumsi oleh golongan menengah ke atas. Lalu pada segmen
pendidikannya, mahasiswa menjadi salah satu penggemar dari produk ini. Untuk faktor terakhir yaitu perilaku, produk Indomie ini dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, namun prioritas utamanya adalah masyarakat dengan gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Selanjutnya ada targeting. Targeting Indomie secara umum di Indonesia yaitu berusia di atas 5 tahun, dari anak-anak, remaja hingga dewasa, berpenghasilan rendah hingga berpenghasilan tinggi, masyarakat yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, terutama dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Sedangkan targeting Indomie secara umum di mancanegara yaitu negara dengan tenaga kerja Indonesia yang banyak yaitu Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan negara lainnya. Negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia melanjutkan pendidikannya di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Australia. Sampai saat ini Indomie tersedia di lebih dari 100 negara di seluruh dunia seperti Selandia Baru, Kanada, di seluruh Asia, Afrika, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah. Lalu untuk bagian yang ketiga yaitu ada positioning. Nah, Indomie ini sudah merajai pasar mie instan di Indonesia sekaligus merupakan perusahaan mie yang sangat besar di dunia karena Indomie ini sudah memproduksi sebanyak 13 miliar bungkus. Nah, berikut ada positioning dari Indomie. Yang pertama yaitu tentang target market. Nah, Indomie ini mensasarkan produknya kepada seluruh masyarakat dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Lalu Indomie juga menyuguhkan kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri. Nah, yang kedua itu ada brand mie Indomie ini merupakan produk dari PT Indofood Sukses Makmur. Lalu yang ketiga ada frame of reference, yaitu mie instan dalam kemasan. Lalu ada point of differentiation, yaitu dengan suguhan rasa yang pas di selera banyak orang dan harga yang cukup terjangkau. Indomie ini menjadi banyak digemari oleh banyak orang. Lalu yang terakhir ada competitive edge, yaitu memberikan beragam rasa yang ada seperti rasa-rasa dari daerah Indonesia maupun daerah yang ada di negara Asia. Ya, yang selanjutnya itu ada differentiation. Yang pertama ada konten. Indomie menawarkan varian rasa mie yang sangat beragam dan unik dari kuliner Indonesia dan beberapa negara di Asia. Terdapat 2 macam size mie, normal dan jumbo, mengeluarkan produk yang baik dikonsumsi untuk anak-anak, serta memiliki produk premium, dan menawarkan mie dalam bentuk kemasan cup dan mie dalam kemasan box. Nah, yang selanjutnya ada konteks. Indomie dipasarkan melalui advertising periklanan, seperti media cetak, elektronik, papan reklama, sponsor acara, iklan TV, dan iklan internet. Ada sales promotion dalam bentuk undian berhadiah. Selanjutnya ada event besar, menjadi sponsor untuk menawarkan produknya bersamaan dengan berjalannya event. Dan yang terakhir ada shop site, menawarkan spanduk bertuliskan Indomie dan tagline Indomie Seleraku. Selanjutnya ada infrastruktur, PT Indofood mempunyai banyak karyawan dan mesin berkualitas tinggi dan canggih. Mempunyai divisi khusus penyuplai tepung terigu dan bahan bumbu, pabrik tersebar hampir di 15 kota besar dan memiliki moda transportasi tersendiri. Yang selanjutnya ada layanan konsumen yang sangat lengkap. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada bagian marketing mix. Nah, marketing mix yang pertama yaitu pada produk. Indomie ini memiliki banyak sekali varian rasa, baik itu dari daerah Indonesia maupun daerah di beberapa negara Asia. Nah, lalu tampilan pada Indomie juga sangat menarik. Terdapat gambar mie yang ada di depannya, lalu di belakangnya itu terdapat cara untuk menyajikannya serta paparan kandungan yang ada pada Indomie. Dalam satu bungkus Indomie ini terdapat 350 kalori dan beratnya itu sekitar 80 gram. Lalu yang kedua ada price. Price pada Indomie ini dijual kisaran harga Rp3.000. Lalu untuk place yaitu tempat di mana Indomie ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan dari hampir di seluruh mancanegara, baik itu Eropa, Amerika, Hong Kong, dan lain sebagainya. Indomie ini biasanya didistribusikan ke minimarket, pasar, warung, hingga tempat makan seperti Warmindo. Lalu untuk marketing yang keempat yaitu ada promotion. Nah, Indomie ini memiliki mission statement yaitu Indomie Seleraku. Nah, dengan mission statement ini menjadikan Indomie ini sangat terkenal dan gampang diketahui oleh banyak orang. Lalu untuk program promosinya, Indomie ini membuat sebuah program hadiah, pemberian sampel hingga pengecatan kantin atau warung dan toko dengan merek-merek Indomie. Lalu berdirinya warung Indomie sebagai channel Indofood dan mengadakan bazar yang dilakukan oleh Indomie. Bahkan Indomie ini juga membuat sales promotion girl di swalayan tertentu. Dan Indomie ini membuat promosi di dunia periklanan, baik itu di televisi maupun di sosial medianya Indomie seperti Instagram, YouTube, dan lain sebagainya.
selling. Jadi Indomie di sini memasarkan produknya melalui advertising atau periklanan, melalui media cetak, elektronik, papan reklame, sponsor acara, iklan TV, dan iklan internet. Yang selanjutnya ada sales promotion dalam bentuk undian berhadiah. Selanjutnya ada event besar. Indomie menjadi sponsor dan menawarkan produk-produknya bersamaan dengan berjalannya event. Yang terakhir ada shop site, menawarkan spanduk bertuliskan Indomie dan tagline Indomie Seleraku. Selanjutnya itu ada brand yang terdiri dari komponen. Yang pertama ada brand awareness. Masyarakat sangat menyadari adanya mie instan merek Indomie. Mereka dapat langsung mengenali hanya dari mendengar iklannya atau hanya dengan melihat kemasannya. Selanjutnya ada brand association. Harga Indomie yang ditawarkan cukup terjangkau dan sesuai dengan kualitas yang didapat. Indomie memiliki variasi rasa yang banyak dan berbeda dari mie instan lainnya. Yang ketiga ada brand loyalty. Masyarakat tidak ragu untuk membeli Indomie karena merasa puas dan percaya akan kualitas yang ada pada merek Indomie. Bahkan mereka tidak segan untuk merekomendasikan Indomie kepada orang lain. Yang keempat ada perceived quality. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki pelayanan yang baik dan memuaskan, bahan baku terjamin aman dan berkualitas, senantiasa menjawab kebutuhan selera dan cita rasa masyarakat setempat. Yang kelima, ada audit aset yang terdiri dari satu keunggulan bersaing, yaitu memiliki rasa beragam dan cita rasa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia. Harga yang cukup terjangkau, tidak hanya di Indonesia, sekarang Indomie tersedia di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Selera Indomie merupakan selera semua orang di seluruh Indonesia. Yang kedua, ada merek dagang. Merek Indomie pertama kali diluncurkan pada tahun 1972 dengan rasa Indomie ayam. Indomie telah menjadi nama merek rumah tangga di Indonesia dan memegang mayoritas pangsa pasar Indonesia. Yang ketiga, ada hubungan dengan channel. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mempunyai distributor yang telah tersebar baik di dalam maupun di luar negeri. Distributor utamanya yaitu PT Indomarko Adiprama yang mendistribusikan produk Indofood dari pasar modern, pasar tradisional, hingga warung-warung kecil. Lalu selanjutnya ada service. Dalam hal ini, Indomie menyediakan beberapa platform untuk melakukan customer service, mulai dari call center, email, Facebook, Twitter, Instagram, hingga website. Untuk call center dan email memiliki jam operasional sendiri. Selain itu, website Indomie juga menawarkan sebuah game yang bernama Indomie Land. Lalu yang terakhir ada proses. Yang pertama dari kualitasnya. Proses produksi Indomie ini melahirkan mie yang kualitasnya sangat tinggi dari bahan baku pilihan dan juga bumbu pilihan yang menyesuaikan daerah konsumen. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sertifikasi dan penghargaan yang telah diraih Indomie. Untuk delivery, Indomie memilih saluran distribusi dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen. Sedangkan beberapa distributor utamanya yaitu ada 5 PT. Selain pasar nasional, juga ada pasar luar negeri seperti di Amerika dan Australia. Produk Indomie ini dapat ditemukan di berbagai supermarket Asia. Lalu dari cost, dimulai dari kisaran 2.000 hingga 3.500 untuk varian umum, kisaran 4.000 hingga 7.000 untuk varian khusus, adapun harga jual di luar negeri cukup bervariasi. Namun 30% harganya jauh lebih tinggi dari dalam negeri jika dirupiahkan. Contohnya di Australia dengan harga terendah 6.800 dan Jerman dengan harga tertinggi 28.300. Untuk menemukan elemen yang lebih baik yang ditawarkan oleh kelompok kami, yang pertama dari segmentasi faktor perilaku. Sebelumnya diketahui bahwa perilaku Indomie ini menyasar pada masyarakat yang cenderung konsumtif dan praktis. Namun baru-baru ini tercipta sebuah kebiasaan baru yaitu masyarakat hidup sehat. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai segmen baru untuk Indomie. Lalu, bagian yang kedua yaitu pada marketing mix, yang bagian pada products. Nah, dewasa ini, perilaku masyarakat mengedepankan makanan yang sehat seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Beberapa varian mie mulai muncul dengan menyusung komposisi bahan yang lebih sehat, namun Indomie belum memproduksi varian tersebut. Maka dari itu, kelompok kami menyarankan kepada Indomie untuk memproduksi mie varian sehat yang berasal dari bahan alami seperti sayuran dan buah-buahan. Selain produksi mie sehat tersebut, kami juga menyarankan Indomie untuk membuat mie jumbo pada versi kuah, bukan hanya pada versi mie goreng saja. Baik, yang terakhir yaitu mengenai PDB analisis. Dalam hal ini, brand Indomie untuk menciptakan brand identitinya melakukan sebuah taktik positioning yang dimana dengan tagline Indomie Seleraku yang berfokus pada selera lidah Indonesia.
Taktik dari brand Indomie untuk menciptakan brand integrity yaitu ada varian rasa beragam dan unik, memperluas distribusi dan peningkatan jumlah stok point dan outlet retail di daerah-daerah baru, variasi rasa kuliner di Indonesia dan beberapa negara di Asia, terdapat 2 macam size mie, normal dan jumbo, terdapat warmindo atau warung Indomie di berbagai daerah, tagline dan jingle unik Indomie seleraku mudah dikenali setiap kalangan, sehingga taktik tersebut akan menciptakan brand image Indomie. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami mengenai Forsi Diamond dari brand Indomie, 9 Core Element dari brand Indomie, dan PDB analisis dari brand Indomie. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.